Penembakan dua pemuda oleh tentara Belanda dan Inggris. Setelah teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, kisahnya sebagai berikut. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era masa bersiap setelah proklamasi dibacakan Soekarno-Hatta. Jakarta adalah daerah panas. Kedatangan sekutu yang dipimpin Inggris menambah ramai suasana Jakarta yang sudah meninggi suhunya. Di mana-mana teriakan siap terdengar tiap malam di gang-gang seputar Jakarta, terutama wilayah-wilayah yang berdekatan dengan tangsi tentara Inggris seperti Senen, Sawah Besar, Cikini, Glodok, dan Kramat Raya. Kawasan yang pemuda-pemudanya bergerak dalam laskar-laskar. Teriakan siap merupakan seruan waspada jika ada orang asing yang memasuki gang-gang di kawasan tadi. Kala itu kumpulan pemuda yang paling berani menghadapi tentara Inggris adalah Angkatan Pemuda Indonesia atau API yang dipimpin oleh seorang mahasiswa kedokteran Stovia bernama Rahman Zakir dan wakilnya Daan Anwar, seorang pemuda lulusan Sekolah Teknik Belanda, Budi Utomo. Markas mereka di daerah Tanah Tinggi seputar Senen. API banyak melakukan infiltrasi dan gangguan pada serdadu-serdadu Inggris yang ngips karena lewat jam malam yang mereka buat sendiri. Biasanya serdadu itu mabuk dan pulang dini hari. Saat itulah mereka jadi korban anak-anak API ini. Bahkan di antara laskar-laskar di Jakarta, API ini paling ditakuti oleh Brigade 10 X-Nil yang diisi orang-orang Ambon yang bermarkas di gedung Stovia. Maka tidak heran kedua pimpinan API ini jadi sasaran utama tentara Inggris dan Belanda karena dianggap paling berbahaya. Tanggal 8 Desember tahun 1945 adalah hari naas kedua anak muda ini dalam perjalanan ke kantor penghubung Kramat Laan atau kini Kramat 8. Dengan mobil yang memakai bendera palang merah, mereka disergap Kenil. Ambon, rupanya dalam tubuh API ada yang telah berkhianat dan memberikan informasi pada Kenil. Kemana kedua orang ini pergi? Pos API di Gang Sentiong masih mencoba memberitahukan bahwa ada bahaya mengancam dengan melepaskan tembakan ke udara, tetapi sudah terlanjur. Kendaraan Rahman Zakir dan Daan Anwar berjalan terus. Akhirnya mereka disergap serdadu Kenil di bawah pimpinan seorang letnan 2 Belanda. Sementara itu pos API di Sentiong memberitahukan kepada Syaful apa yang terjadi. Syaful dan anak buahnya bergerak menuju Kramat Laan dan mendekat dari arah belakang. Mereka mulai menembak serdadu-serdadu Belanda yang lantas jeti gugup. Dengan terburu-buru si letnan Belanda memerintahkan supaya Rahman dan Daan Anwar dihukum tembak mati. Kedua pimpinan API ini dijajarkan di tengah jalan. Saat sudah siap, letnan Belanda mengatakan pada keduanya, "Doje laatsteskit gib, berdoalah kamu cepat untuk yang terakhir kali." Rahman Zakir yang berdiri dengan kalem saja mengucapkan dengan jelas. Dengan membaca 2 kalimat syahadat, tembakan terdengar. Lalu Rahman Zakir roboh ke tanah dan badannya menghimpit Daan Anwar yang juga rebah. Karena gugup, 5 dari 6 penembak tersebut memusatkan tembakan ke badan Rahman Zakir. Sedangkan Daan Anwar mendapat tembakan yang tidak mematikan. Serdadu-serdadu Belanda meninggalkan tempat eksekusi dan membiarkan kedua pemuda tersebut yang mereka sangka telah mati itu terkapar di tanah. Pertolongan segera datang. Legimin dengan sengaja memakai topi Petnica supaya bisa lolos melewati pas penjagaan Belanda. Ia mengangkut Rahman Zakir dan Anwar ke Rumah Sakit Umum Negeri RSCM sekarang. Pemuda Rahman Zakir gugur di tempat dengan lubang di kepala belakang. Ia tak bisa diselamatkan lagi. Nasib baik bagi Daan Anwar, ia selamat walau mengalami luka tembak di bahu dan pinggang, dan sempat lama dirawat rumah sakit itu. Sumber: buku catatan Rosihan Anwar, Kisah-kisah Revolusi Kemerdekaan. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.